Angin musim semi berhembus lembut, mengibarkan helai-helai gaun sutra krem yang membalut tubuh ramping Ratih. Sore itu, acara amal tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosial terkemuka di Jakarta sedang mencapai puncaknya. Aula megah Hotel Imperium dipenuhi gemerlap lampu kristal, tawa renyah para sosialita, dan alunan musik klasik yang menenangkan. Ratih, dengan aura elegan namun bersahaja, menyalami beberapa kolega bisnis dan tokoh masyarakat yang dikenalnya. Ia tersenyum, mengangguk, dan sesekali melemparkan gurauan ringan, menunjukkan sisi pribadinya yang ramah di balik citra CEO perusahaan teknologi raksasa. Siapa sangka, Ratih yang kini berdiri gagah di antara para elit ibu kota, pernah mengalami masa-masa paling merendahkan dalam hidupnya. Masa-masa di mana ia diremehkan, dipandang sebelah mata, dan dicampakkan hanya karena statusnya dianggap tidak selevel. Kenangan itu kini hanya menjadi bagian dari sejarah, pengingat akan seberapa jauh ia telah melangkah. Di balik paras ayu dan senyum ramahnya, Ratih adalah otak di balik Nusantara Tech Solutions, sebuah perusahaan yang namanya kini menggema di seluruh Asia Tenggara. Ia mendirikannya dari nol, dengan keringat dan air mata, tanpa bantuan siapapun, apalagi mantan suaminya atau keluarga mantan mertuanya yang terhormat. Rahasia ini, bahwa ia adalah pucuk pimpinan perusahaan, hanya diketahui oleh segelintir orang terdekat dan eksekutif puncak yang terikat kontrak kerahasiaan ketat. Di mata publik yang lebih luas, Ratih hanyalah seorang direktur senior atau setidaknya figur penting, bukan sang CEO dan pemilik sebenarnya. Saat Ratih sedang berbincang santai dengan seorang kolega, matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal, namun sudah lama tak ingin ia temui, Bu Sonya, mantan ibu mertuanya. Jantung Ratih berdesir sesaat, bukan karena rindu atau benci, melainkan karena rasa muak yang samar. Bu Sonya, seperti biasa, tampil mencolok dengan kebaya brokat berwarna cerah dan perhiasan berlian yang berkilauan di setiap jari jemarinya. Di sampingnya, seorang pria muda berwajah cerah dengan setelan jas mahal tampak sesekali menanggapi perkataan Bu Sonya dengan senyum sopan. Ratih menduga itu pasti Aldi, menantu baru Bu Sonya yang belakangan ini sering disebut-sebut dalam gosip-gosip lingkaran sosialnya. Bu Sonya, yang memang memiliki indera keenam untuk mendeteksi keberadaan orang yang ia anggap target, tak butuh waktu lama untuk melihat Ratih. Senyum ramahnya yang tadi menghiasi wajah Bu Sonya seketika menipis, terganti dengan seringai tipis penuh kepuasan. Ia segera menggandeng lengan Aldi dan berjalan menghampiri Ratih. Ratih, ya ampun, ini kamu toh. Kok bisa ada di sini? Suara Bu Sonya melengking, menarik perhatian beberapa pasang mata di sekitar mereka. Nadanya terdengar ramah di permukaan, namun tersimpan jelas sindiran di baliknya, seolah Ratih adalah sosok yang tidak seharusnya berada di acara semewah itu. Ratih, yang memang dilahirkan dengan ketenangan luar biasa, membalas senyum Bu Sonya tanpa celah. Selamat malam, Bu Sonya. Tentu saja saya di sini. Saya salah satu donatur yayasan ini. Ratih menjawab dengan tenang, tanpa ada nada sombong sedikitpun. Namun penekanan pada kata, donatur, seolah menjadi tamparan halus bagi Bu Sonya yang selalu meremehkannya. Wajah Bu Sonya sedikit menegang, namun ia segera menutupinya dengan tawarnya. Oh, iya, tentu saja. Kamu memang suka hal-hal sosial begini, ya. Selalu sibuk dengan kegiatan amal dan pekerjaan kantor yang biasa-biasa saja, kan? Ia sengaja mengulang frasa, biasa-biasa saja, dengan nada mengejek yang sangat khas, mengacu pada masa lalu Ratih saat ia memulai karirnya. Ratih hanya tersenyum tipis. Ya, Bu, alhamdulillah, pekerjaan saya lancar dan bisa membantu banyak orang. Bu Sonya mendengus pelan, lalu membalikkan badan sedikit untuk menunjuk pria di sampingnya. Ratih, kenalkan, ini Aldi, suami dari putriku, Rina. Danu pasti sudah cerita banyak tentangnya, kan? Bu Sonya menoleh ke arah Aldi dengan bangga, seolah ingin memamerkan berlian termahalnya. Aldi ini loh, menantuku yang paling kusayangi. Dia sekarang menjabat posisi penting di perusahaan multinasional ternama. Gajinya, jangan ditanya deh, fantastis. Pokoknya, menantu idaman, deh. Beda jauh sama, sudahlah. Aldi menjulurkan tangan dengan sopan. Aldi, salam kenal, Bu Ratih. Matanya memancarkan ketulusan, tidak seperti Bu Sonya. Ratih menjabat tangan Aldi, tersenyum hangat. Ratih, salam kenal juga, Mas Aldi.
Ia menangkap ekspresi canggung di wajah Aldi, seolah pria itu menyadari betapa tidak pantasnya busunya berbicara seperti itu. Oh, iya, Aldi ini kan baru saja kembali dari penugasan di luar negeri. Perusahaannya memang punya banyak cabang di mana-mana, loh, busunya melanjutkan pamer, mengabaikan ekspresi tidak nyaman Aldi. Kata Aldi, perusahaan tempat dia kerja ini, head office-nya di Jakarta, tapi cabangnya tersebar di Asia bahkan sampai Eropa. Benar-benar perusahaan kelas dunia. Pokoknya, gaji dia itu sampai bikin saya bingung mau beli apa lagi. Kan lumayan buat nambah-nambah koleksi tas Hermes saya. Busonya tertawa manja, mengibaskan tangannya yang dipenuhi gelang emas. Ratih mendengarkan dengan tenang, matanya menatap busonya. Kata-kata, perusahaan multinasional ternama, cabang di Asia sampai Eropa, dan head office di Jakarta, terdengar sangat familiar di telinganya. Terlalu familiar, malah. Ia mengerutkan kening samar, mencoba mencocokkan informasi itu dengan data yang ada di benaknya. Pasti sangat membanggakan punya menantu selevel Mas Aldi, Bu, Ratih membalas, nadanya datar. Tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan. Hanya ada sedikit rasa geli. Busonya tampaknya mengira Ratih terkesan atau bahkan cemburu. Wajahnya berseri-seri. Tentu saja, makanya saya bilang, beruntung sekali Rina bisa dapat yang seperti Aldi ini. Dulu itu, Danu agak susah cari istri. Yang cantik banyak, tapi yang punya prospek karir dan gaji bagus, susah. Untungnya sekarang dia sudah punya pilihan yang lebih baik. Busonya melirik Ratih dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menilainya dan menemukan banyak kekurangan. Ratih hanya tersenyum simpul, sebuah senyum yang sulit diartikan. Dalam hatinya, ia merasa geli. Apa busonya benar-benar tidak tahu? Atau ia memang sengaja berpura-pura buta? Oh, ngomong-ngomong, kamu masih sibuk dengan perusahaan kecilmu itu, Ratih? Busonya kembali bertanya, nada meremehkannya tak bisa disembunyikan. Alhamdulillah, Bu, semakin besar, jawab Ratih singkat. Busonya tertawa. Besar bagaimana? Paling juga cuma sekelas UKM, kan? Beda jauh sama perusahaan tempat Aldi bekerja. Itu perusahaan kakak, Ratih. Jangankan gaji, bonusnya saja bisa beli rumah baru. Aldi yang sedari tadi hanya diam, akhirnya memberanikan diri menyela. Mama, sudahlah. Tidak enak bicara begitu. Ia menatap Ratih dengan ekspresi tidak enak hati. Busonya berdecak, apaan sih, Di? Kan memang kenyataan. Mama cuma mau Ratih belajar. Dulu kan Ratih selalu bangga sama pekerjaannya yang katanya mandiri, padahal gaji pas-pasan. Sekarang lihat, ada Aldi, menantu idaman. Ratih menatap busonya, lalu pandangannya beralih ke Aldi. Pria ini tampak terpelajar, punya etika, dan jelas tidak nyaman dengan kelakuan busonya. Tidak apa-apa, Mas Aldi. Saya mengerti kok, kebanggaan busonya pada Anda. Ratih tersenyum lagi, senyum misterius yang membuat busonya sedikit bingung. Ya sudah kalau begitu, Mama mau menyapa teman-teman sosialita yang lain. Mungkin kamu juga bisa belajar banyak dari lingkungan ini, Ratih. Setelah pertemuannya yang tak terduga dengan busonya dan Aldi, Ratih memutuskan untuk meninggalkan acara amal lebih awal. Kepala dinginnya memerlukan ruang untuk memproses kembali ingatan-ingatan pahit yang tiba-tiba menyeruak. Meskipun ia telah lama berdamai dengan masa lalunya, kehadiran busonya selalu berhasil membuka kembali luka lama yang telah lama tertutup rapat. Malam itu, di apartemen pentosenya yang mewah di kawasan SCBD, Jakarta, Ratih duduk di sofa empuk menghadap jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan kota bertabur cahaya. Segelas red wine di tangannya terasa hangat, namun tidak cukup untuk menghangatkan hatinya yang mendadak beku oleh kenangan. Ia menutup mata, membiarkan pikirannya melayang mundur ke 10 tahun silam. Saat itu, Ratih masih seorang sarjana muda yang penuh semangat. Ia baru saja lulus dengan predikat cum laude dari Fakultas Teknik Informatika. Impiannya sederhana, membangun sebuah startup teknologi yang bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia bertemu Danu, putra tunggal busonya, di sebuah seminar bisnis. Danu adalah pria yang baik, lembut, dan humoris. Ia jatuh cinta pada Ratih yang cerdas dan mandiri. Hubungan mereka berjalan mulus, hingga tiba saatnya Ratih diperkenalkan pada busonya. Pertemuan pertama dengan busonya adalah bencana. Ratih ingat betul hari itu. Ia datang dengan pakaian sederhana namun rapi,
rambut digelung rapi, dan senyum tulus. Busonya, dengan tatapan menghakimi dari ujung kepala sampai ujung kaki, langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. "Jadi, kamu ini calon istri Danu. Pekerjaanmu apa?" Katanya mau bangun perusahaan sendiri. "Perusahaan apa itu? Apa bisa menghasilkan uang banyak? Omsetnya berapa?" "Danu itu anak kesayanganku, dia harus dapat istri yang setara, paling tidak dari keluarga terpandang atau punya pekerjaan yang mapan di perusahaan besar. Bukan yang masih coba-coba begini." Ratih mencoba menjelaskan visinya, menjelaskan tentang potensi industri teknologi. Namun busonya seolah tuli. Ia hanya menginginkan menantu yang punya status dan kekayaan instan. Ia terus-menerus membandingkan Ratih dengan anak-anak teman sosialitanya yang menikah dengan pengusaha tambang atau direktur bank. "Lihat tuh, anak Bu Laksmi, menantunya manajer bank swasta, gajinya puluhan juta per bulan. Kamu ini, mau jadi apa? Programmer. Nanti masa depan Danu bagaimana kalau istrinya cuma jadi buruh komputer?" Busonya selalu melontarkan kalimat-kalimat seperti itu, meremehkan setiap langkah dan impian Ratih. Ia bahkan pernah terang-terangan mengatakan, "Danu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada kamu yang cuma modal otak dan semangat, tapi tidak punya koneksi dan uang." Danu, yang saat itu sangat mencintai Ratih, mencoba membela. Namun pembelaannya selalu tenggelam di bawah amukan dan sumpah serapah busonya. Perdebatan antara ibu dan anak itu seringkali terjadi karena Ratih. Busonya bahkan mengancam akan mencoret Danu dari daftar warisan jika ia nekat menikahi Ratih. Meskipun begitu, cinta Danu pada Ratih cukup kuat untuk membuat mereka menikah. Mereka menikah dengan sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat, karena busonya menolak untuk mengadakan pesta mewah atau bahkan merestui sepenuhnya. Ratih berharap setelah menikah, busonya akan melunak. Namun, harapan itu pupus. Setiap kali Ratih mencoba mengembangkan startupnya yang masih merintis, busonya selalu mencibir. "Sudah berapa kali saya bilang, Ratih, cari kerja saja yang jelas. Jadi karyawan di perusahaan besar, gaji tetap, THR jelas. Ngapain repot-repot bikin perusahaan yang cuma habisin duit dan waktu? Lihat tuh Danu, dia juga jadi ikutan stres gara-gara kamu sibuk sendiri." Puncaknya adalah ketika startup Ratih menghadapi masa-masa sulit. Modal menipis, investor belum datang. Ratih bekerja siang malam, seringkali melupakan waktu makan dan istirahat. Busonya melihat ini sebagai bukti kegagalan Ratih. "Sudah kuduga, kamu memang tidak akan bisa. Bisnis-bisnisanmu itu cuma mimpi kosong. Danu, lihat istrimu. Dia tidak bisa mengurusmu, tidak bisa mengurus rumah, hanya sibuk dengan khayalannya. Kamu pantas dapat istri yang bisa jadi sandaran, bukan yang malah jadi beban." Perkataan busonya perlahan-lahan mengikis kebahagiaan rumah tangga Ratih dan Danu. Danu, yang awalnya gigih membela Ratih, mulai lelah. Ia tidak bisa menghadapi tekanan terus-menerus dari ibunya. Hubungan mereka memburuk, pertengkaran kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Danu mulai menuntut Ratih untuk berhenti dari mimpinya dan mencari pekerjaan normal demi ketenangan rumah tangga mereka. Ratih, yang mencintai Danu dan ingin mempertahankan pernikahannya, sempat berpikir untuk mengalah. Ia bahkan pernah melamar ke beberapa perusahaan besar, mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keinginan busonya dan Danu. Namun, setiap kali ia memikirkan untuk meninggalkan mimpinya, hatinya terasa kosong dan hampa. Ia tahu, ia tidak akan pernah bahagia jika ia menyerah pada tekanan itu. "Aku minta maaf, Danu," kata Ratih suatu malam setelah pertengkaran hebat mereka. "Aku tidak bisa berhenti. Ini adalah impianku. Aku tidak bisa hidup jika aku harus melepaskan ini." Danu menatapnya dengan putus asa. "Kalau begitu, kita tidak bisa bersama, Ratih. Aku tidak sanggup lagi menghadapi mama dan semua drama ini. Aku butuh ketenangan. Aku butuh istri yang bisa memahami posisiku." Air mata Ratih tumpah saat itu. Ia tahu perpisahan adalah satu-satunya jalan. Mereka bercerai secara baik-baik tanpa drama atau perebutan harta gono gini. Ratih pergi hanya dengan membawa tekad dan impiannya yang belum padam. Busonya bahkan tidak hadir dalam sidang perceraian mereka, menganggap perceraian itu sebagai hasil yang sudah seharusnya terjadi. Ia bahkan sempat menelepon Ratih dengan nada puas mengatakan, "Lihat kan, kamu memang tidak pantas untuk Danu. Sekarang Danu bisa mencari wanita yang lebih baik, yang selevel dengannya."
Setelah perceraian itu, Ratih pindah ke sebuah apartemen kecil, memusatkan seluruh energinya untuk membangun startupnya. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, tidur hanya beberapa jam sehari dan berinvestasi seluruh tabungannya. Ia bertemu dengan mentor-mentor hebat, menemukan investor yang percaya pada visinya dan membentuk tim yang solid. Perlahan tapi pasti, Nusantara Tech Solutions tumbuh. Dari sebuah kantor kecil menjadi sebuah lantai, lalu sebuah gedung, hingga kini memiliki puluhan lantai di gedung pencakar langit di pusat kota dengan ribuan karyawan dan cabang di berbagai negara. Ratih berhasil. Ia tidak hanya membuktikan dirinya, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan inovasi yang mengubah banyak hal. Ratih membuka matanya. Pemandangan kota yang berkilauan di depannya tampak kabur oleh embun air mata yang samar. Ia tidak membenci Busonya, juga tidak menyesali perceraiannya dengan Danu. Justru, perlakuan Busonya di masa lalu telah menjadi pemicu terkuat bagi Ratih untuk mencapai titik ini. Sebuah cambuk yang memaksanya untuk terus maju, membuktikan bahwa seorang wanita yang hanya modal otak dan semangat, bisa mencapai lebih dari yang dibayangkan orang lain. Kini, mendengar Busonya memamerkan menantu barunya, Aldi, yang katanya bekerja di perusahaan multinasional ternama, Ratih tidak merasakan sakit. Yang ada hanyalah sedikit rasa geli bercampur dengan rasa penasaran. Ia bertanya-tanya, apakah Busonya pernah tahu seberapa besar perusahaannya sekarang? Ataukah ia memang sengaja menutup mata dari berita-berita ekonomi dan bisnis yang jelas-jelas memuat nama Nusantara Tech Solutions? Ratih tersenyum lagi, senyum yang penuh rahasia. Ia meletakkan gelas wine-nya. Pagi menjelang, kantor Nusantara Tech Solutions di pusat kota Jakarta sudah ramai seperti biasa. Suara ketikan keyboard bersahutan dengan dering telepon dan obrolan karyawan yang sedang bersiap memulai hari. Ratih tiba di kantor dengan aura profesionalnya yang selalu memukau. Ia menyapa beberapa karyawan di lobi, menanggapi sapaan dari para manajer dengan senyum tipis, lalu melangkah ke lift khusus CEO yang membawanya langsung ke lantai paling atas. Setelah memeriksa jadwalnya dan membalas beberapa email penting, ingatan Ratih kembali ke percakapannya semalam dengan Busonya. Rasa penasaran itu masih menggerogoti. Ia membuka database perusahaan, mengakses sistem HRD yang sangat rahasia, hanya bisa diakses olehnya dan kepala departemen tertentu. Ratih mengetik beberapa kata kunci, mencari daftar calon karyawan yang baru saja melewati tahap wawancara akhir. Ia mengklik salah satu nama yang masuk daftar unggulan dan matanya melebar sedikit. Sebuah senyum tipis campur aduk antara geli dan tak percaya merekah di bibirnya. Aldi Aditama, nama itu terpampang jelas di layar. Di bawahnya, data diri lengkap, riwayat pendidikan, dan tentu saja pengalaman kerja. Dan benar saja, salah satu perusahaan tempat Aldi bekerja sebelumnya adalah sebuah perusahaan konsultan multinasional yang cukup ternama, meskipun bukan yang terbesar di dunia. Lalu, ada data mengenai posisinya yang baru di Nusantara Tech Solutions beserta estimasi gaji yang memang cukup fantastis untuk ukuran seorang manajer. Ratih menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Jadi, perusahaan multinasional yang dibanggakan Busonya itu perusahaanku sendiri, gumamnya tak percaya. Kebetulan ini terlalu lucu untuk menjadi kenyataan. Ibu mertua yang selalu meremehkannya, kini akan memiliki menantu yang bekerja di perusahaan miliknya. Ironi ini terlalu manis untuk diabaikan. Ia menggeser tetikusnya, membaca lebih detail curi-culum vitae Aldi. Pria itu memiliki rekam jejak yang mengesankan. Lulusan universitas bergengsi, pengalaman kerja di beberapa proyek besar, dan soft skill yang tampaknya mumpuni. Aldi akan menempati posisi manajer senior di divisi pengembangan bisnis, sebuah posisi krusial yang membutuhkan kemampuan analisis dan strategi tingkat tinggi. Bagaimana bisa aku tidak tahu kalau ada nama ini masuk shortlist? Ratih bertanya pada dirinya sendiri. Oh, tentu saja. Ribuan lamaran masuk setiap bulan dan proses seleksi ditangani langsung oleh tim HRD dan para kepala departemen. Ratih hanya akan turun tangan untuk posisi direktur ke atas atau jika ada masalah serius dalam proses rekrutmen. Ia mempercayai timnya sepenuhnya, dan kali ini, kebetulan ini adalah sebuah berkah tersembunyi. Ratih mengingat kembali obrolan semalam. Busonya memamerkan Aldi dengan bangga, menyebut gajinya yang fantastis dan posisi pentingnya di perusahaan multinasional ternama. Jika Busonya tahu bahwa perusahaan multinasional ternama itu adalah Nusantara Tech Solutions,
Perusahaan yang didirikan dan dipimpin oleh Ratih, wanita yang selama ini ia remehkan sebagai pengusaha kecil dan buruh komputer, reaksinya pasti akan sangat menarik untuk dilihat. Awalnya, Ratih sempat berpikir untuk membatalkan penerimaan Aldi. Namun, itu akan menjadi tindakan yang kekanak-kanakan dan tidak profesional. Lagi pula, Aldi tidak tahu apa-apa tentang sejarahnya dengan Bu Sonya. Pria itu tampak tulus dan beretika. Membatalkan penerimaannya hanya karena drama keluarga, akan merugikan perusahaan yang bisa mendapatkan talenta hebat. Sebaliknya, sebuah ide nakal muncul di benak Ratih. Mengapa tidak membiarkan semuanya berjalan seperti biasa? Biarkan Aldi memulai pekerjaannya, biarkan Bu Sonya terus pamer dengan bangga. Ia ingin melihat sejauh mana drama ini akan berkembang. Kapan kebenaran itu akan terungkap? Bagaimana reaksi Bu Sonya saat mengetahui bahwa putranya menikahi wanita yang menurutnya tidak selevel, sementara menantu barunya yang dibanggakan justru bekerja di bawah komando wanita yang ia remehkan itu. Ini bukan tentang balas dendam. Ini lebih tentang ironi kehidupan, tentang karma, dan tentang memberikan pelajaran halus pada seseorang yang selalu menilai orang lain dari materi semata. Ratih tidak ingin melukai Aldi, yang tampak seperti pria baik. Ia hanya ingin melihat bagaimana roda takdir berputar, membawa Bu Sonya pada kenyataan yang mungkin akan menamparnya. Ratih mengambil ponselnya. Ia menghubungi kepala HRD, Bu Indah. Bu Indah, apakah proses rekrutmen untuk posisi manajer senior pengembangan bisnis sudah final? Tanya Ratih dengan suara tenang. Sudah, Bu Ratih. Kami sudah mendapatkan kandidat terbaik, namanya Aldi Aditama. Dia akan mulai bekerja minggu depan, jawab Bu Indah dengan antusias. Rekam jejaknya sangat bagus, pengalamannya sesuai, dan saat wawancara, dia menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat. Bagus sekali, Bu Indah, kata Ratih. Saya ingin meminta satu hal. Tolong pastikan bahwa saya tidak terlalu sering berinteraksi langsung dengan Mas Aldi di awal-awal. Biarkan dia beradaptasi dengan timnya dulu. Berikan semua arahan melalui manajer departemennya. Saya hanya ingin memantau kinerja umumnya dari jauh. Bu Indah sedikit terkejut. Baik, Bu Ratih. Ada alasan khusus? Ratih tersenyum kecil. Tidak ada. Hanya saja, saya ingin melihat bagaimana dia beradaptasi secara organik tanpa campur tangan langsung dari saya. Saya ingin melihat inisiatifnya. Sebuah alasan yang sangat masuk akal bagi seorang CEO yang ingin menguji karyawan baru. Baik, Bu Ratih. Akan saya sampaikan kepada timnya dan manajer departemen yang bersangkutan. Terima kasih, Bu Indah. Ratih menutup telepon. Rencananya mulai terbentuk. Ia akan menjadi tangan tak terlihat yang mengawasi Aldi. Ia akan memastikan bahwa Aldi mendapatkan dukungan yang ia butuhkan untuk sukses, namun tanpa mengungkapkan identitasnya sebagai pemilik perusahaan, apalagi sebagai mantan menantu Bu Sonya. Biarkan Aldi bekerja dan biarkan Bu Sonya terus pamer. Kejutan akan datang pada waktunya. Ratih bersandar di kursinya, menatap layar komputernya yang menampilkan profil Aldi. Ia membayangkan wajah Bu Sonya ketika ia mengetahui kebenaran. Pasti akan sangat tidak ternilai harganya. Sebuah senyum nakal terukir di wajah Ratih. Drama ini akan menjadi salah satu yang paling menghibur dalam hidupnya. Ratih kembali ke rutinitasnya sebagai CEO Nusantara Tech Solutions, namun dengan sebuah agenda tersembunyi yang menambah bumbu dalam hari-harinya yang padat. Setelah mengkonfirmasi kedatangan Aldi, Ratih mulai menyusun strateginya. Ini bukan tentang merendahkan Aldi, melainkan tentang menyaksikan bagaimana kebenaran akan mengguncang dunia Bu Sonya. Ratih ingin melihat reaksi mantan ibu mertuanya ketika realitas menamparkan wajahnya dengan fakta, bahwa menantu kesayangannya bekerja di perusahaan wanita yang selalu diremehkan. Pagi itu, Ratih memanggil sekretaris eksekutifnya, Tania, seorang wanita cerdas dan loyal yang sudah bekerja dengannya sejak Nusantara Tech Solutions masih berupa startup kecil. Tania adalah salah satu dari segelintir orang yang tahu persis siapa Ratih sebenarnya dan bagaimana ia membangun kerajaannya. Tania, saya ingin kamu menambahkan satu agenda baru untuk saya. Ratih memulai, suaranya tenang namun ada nada terselip yang membuat Tania sedikit mengerutkan kening. Mulai minggu depan, setelah manajer senior pengembangan bisnis yang baru bergabung, saya ingin laporan perkembangan kerjanya. Laporan itu harus mendetail, dari cara dia berinteraksi dengan tim hingga inisiatif yang dia ambil dalam proyek. Tania mencatat dengan sigap. Baik, Bu Ratih.
Apakah ada hal spesifik yang perlu saya perhatikan dari manajer baru ini? Ratih tersenyum tipis. Tidak ada. Hanya saja, pastikan laporannya rutin dan objektif. Saya ingin melihat bagaimana ia beradaptasi dan berkembang di lingkungan kita. Beritahu kepala departemennya untuk memfasilitasi kebutuhan yang ia perlukan, tapi biarkan dia mandiri. Dimengerti, Bu Ratih, jawab Tania, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar pemantauan kinerja biasa di balik permintaan Ratih. Tania sudah terlalu lama mengenal Ratih untuk tidak membaca ekspresi di mata bosnya. Ada kilatan jenaka dan antisipasi di sana. Ia tidak bertanya lebih lanjut, percaya bahwa Ratih memiliki alasan kuat. Selanjutnya, Ratih secara tidak langsung memberikan arahan kepada Kepala Departemen Pengembangan Bisnis, Pak Wisnu, melalui email dan memo internal. Ia menekankan pentingnya memberikan otonomi kepada manajer baru untuk menunjukkan inisiatif, tetapi juga memastikan bahwa ada pengawasan dan dukungan yang memadai. Ia ingin Aldi merasakan tekanan dan tantangan, namun tetap dalam batas yang wajar. Ratih juga membuat penyesuaian kecil pada jadwal hariannya. Ia mengurangi kehadirannya di area kantor yang sering dilewati karyawan baru, seperti kafetaria umum atau area longe. Ia tidak ingin keberadaannya menimbulkan kecurigaan terlalu dini. Ratih tahu bahwa cepat atau lambat, Aldi pasti akan menyadari siapa dirinya. Namun, ia ingin itu terjadi di waktu yang tepat dengan cara yang paling dramatis. Strategi Ratih sederhana, amati, pantau, dan biarkan karma bekerja. Ia ingin melihat bagaimana Aldi akan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, terutama di perusahaan yang namanya begitu dibanggakan oleh busonya. Ratih juga penasaran, apakah Aldi sendiri menyadari betapa besar perusahaan tempatnya bekerja ataukah ia hanya menerima informasi yang disaring oleh busonya yang terlalu fokus pada aspek materi. Beberapa hari sebelum Aldi resmi bergabung, busonya sempat menelepon Ratih. Suaranya terdengar lebih ceria dan penuh kebanggaan dari biasanya. Ratih, kamu tahu tidak, Aldi, menantuku itu, minggu depan sudah mulai kerja di perusahaan barunya. Dia sudah dapat posisi manajer senior loh. Gila, gaji dan tunjangannya itu sampai bikin saya pusing mau belikan apa lagi untuk Rina, celoteh busonya tanpa henti, seolah ia menelepon hanya untuk pamer. Ratih menanggapi dengan nada datar, oh ya, baguslah kalau begitu, busonya. Bagus bagaimana? Ini sangat bagus. Perusahaannya itu Nusantara. Nusantara apa ya namanya? Pokoknya yang gede itu loh, yang iklannya sering muncul di TV. Perusahaan teknologi gitu, busonya melanjutkan, mencoba mengingat nama perusahaan tanpa berhasil. Gila, Ratih, kamu harus lihat kantornya. Mewah sekali, gedungnya tinggi banget, sampai pusing lihat ke atas. Pokoknya beda jauh deh sama kantor-kantor kecil yang biasa kamu lihat. Ratih menahan senyumnya. Nusantara Tech Solutions. Busonya bahkan tidak tahu nama lengkap perusahaan yang dibanggakannya, namun mati-matian memamerkannya. Ini benar-benar di luar dugaan. Memang kantornya bagus, busonya, jawab Ratih singkat. Tentu saja bagus, karena perusahaannya itu kelas kakap, Ratih. Bukan kaleng-kaleng. Busonya tertawa puas. Pokoknya kalau kamu ada waktu, mampir deh ke kantor Aldi. Biar tahu rasanya kerja di perusahaan besar. Siapa tahu kamu tertarik, kan? Ratih hanya terkekeh pelan. Mungkin suatu saat, busonya. Pokoknya, saya bangga sekali punya menantu seperti Aldi. Dia benar-benar idaman. Karirnya cemerlang, penghasilannya besar. Tidak seperti, ya sudahlah. Busonya selalu mengakhiri kalimatnya dengan sindiran yang mengarah pada Ratih. Saya turut senang untuk busonya dan keluarga, kata Ratih. Suaranya tetap tenang. Ia tidak ingin memberikan reaksi yang diharapkan busonya. Setelah percakapan singkat itu, Ratih semakin yakin dengan strateginya. Busonya terlalu dibutakan oleh gengsi dan materi, sehingga ia bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang memuji-muji perusahaan yang didirikan oleh Ratih. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi busonya, pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Ratih kembali fokus pada pekerjaannya, sesekali memikirkan bagaimana babak selanjutnya akan terungkap. Ia sudah menyiapkan diri untuk pertemuan tak terduga dengan Aldi di koridor, di lift, atau bahkan di ruang rapat. Pertemuan yang akan menjadi awal dari terbongkarnya rahasia besar ini.
Ia tak sabar menantikan reaksi Aldi dan terutama reaksi Bu Sonya ketika ia mengetahui identitas CEO perusahaan tempat menantu kebanggaannya bekerja. Permainan ini baru akan seru, batin Ratih menyunggingkan senyum penuh arti. Senin pagi tiba, membawa suasana baru di gedung Nusantara Tech Solutions. Di lantai 15, divisi pengembangan bisnis menyambut anggota tim terbaru mereka. Aldi Aditama melangkah masuk dengan senyum percaya diri dan semangat yang membara. Setelan jas rapi membalut tubuhnya, memancarkan aura profesionalisme yang siap bersaing. Ia menyapa rekan-rekan barunya dengan ramah, menerima tumpukan dokumen orientasi, dan mulai menata meja kerjanya. Ratih, dari balik layar monitor di ruang kerjanya yang mewah, sesekali membuka laporan internal yang diringkas oleh Tania. Ia mengamati detail-detail kecil, email perkenalan Aldi kepada tim, inisiatifnya dalam menawarkan bantuan kepada kolega, hingga pertanyaan-pertanyaan cerdas yang ia ajukan dalam rapat pertama. Aldi menunjukkan etos kerja yang tinggi. Ia cepat beradaptasi, memiliki pemahaman yang kuat tentang industri, dan mampu berkomunikasi dengan efektif. Dia memang berkualitas, Bu Ratih, lapor Pak Wisnu, Kepala Departemen Pengembangan Bisnis saat rapat mingguan. Aldi cepat tanggap dan inisiatifnya bagus. Dia sudah mengidentifikasi beberapa potensi pasar baru yang bisa kita garap. Ratih mengangguk. Itu bagus, Pak Wisnu. Beri dia proyek-proyek yang menantang, tapi pastikan dia juga punya tim yang solid untuk mendukungnya. Siap, Bu Ratih. Saya yakin dia akan menjadi aset berharga bagi divisi kita, jawab Pak Wisnu antusias. Ratih tersenyum tipis. Aset berharga, ya. Seandainya Pak Wisnu tahu siapa di balik rekrutmen ini dan drama apa yang mungkin akan terjadi. Selama beberapa minggu pertama, Ratih memang membatasi interaksi langsungnya dengan Aldi. Ia tidak ingin gegabah. Jika mereka berpapasan di koridor atau lift, Ratih akan mengangguk ramah sebagai sapaan bos kepada karyawan tanpa menunjukkan ekspresi lebih. Aldi sendiri tampaknya tidak mengenali Ratih sebagai mantan istri kakak iparnya atau setidaknya ia bersikap profesional seolah tidak ada ikatan pribadi di antara mereka. Ratih menduga, Aldi mungkin hanya tahu Ratih adalah seorang direktur atau pejabat penting di perusahaan ini, bukan sang pemilik seutuhnya. Bagaimanapun, identitas CEO Nusantara Tech Solutions memang tidak dipublikasikan secara gamblang di media massa, kecuali dalam lingkaran bisnis yang sangat eksklusif. Suatu sore, Ratih sengaja lewat di depan kubikel Aldi yang sedang sibuk mengetik. Ia melihat Aldi mengernyitkan dahi, fokus pada layarnya. Ratih berhenti sejenak, pura-pura melihat ponselnya dan diam-diam mengamati. Aldi tampak sangat serius dan berdedikasi pada pekerjaannya. Ia mengambil jeda sebentar, memijat pelipisnya, lalu melanjutkan lagi. Ratih mengakui, Aldi memang pantas mendapatkan posisinya ini. Dia tidak hanya mengandalkan koneksi atau embel-embel menantu idaman busonya, tapi juga memang memiliki kemampuan. Beberapa kali, Ratih memberikan arahan strategis penting melalui Pak Wisnu atau manajer tim Aldi. Misalnya, ketika ada proyek pengembangan produk baru, Ratih memberikan masukan insight yang tajam dan taktis, yang kemudian disampaikan oleh Pak Wisnu kepada tim Aldi sebagai arahan dari manajemen puncak. Aldi selalu merespons dengan positif, menunjukkan analisis yang mendalam dan mampu menerjemahkan arahan tersebut menjadi rencana aksi yang konkret. Ia bahkan beberapa kali memberikan ide-ide segar yang membuat Ratih terkesan. Tangan tak terlihat, Ratih bekerja dengan sangat baik. Ia mengawasi, memandu, dan sesekali memberikan dukungan tak langsung yang krusial, tanpa Aldi menyadari bahwa di balik semua itu ada campur tangan CEO yang ternyata memiliki hubungan pribadi dengannya. Pada salah satu kesempatan makan siang di kafetaria eksekutif, Ratih berpapasan langsung dengan Aldi. Ratih baru saja mengambil nampan makanannya, sementara Aldi sedang mengantre di belakangnya. "Selamat siang, Bu Ratih," sapa Aldi dengan senyum ramah dan sedikit canggung. Ia mungkin merasa segan makan di satu tempat dengan CEO. "Siang, Mas Aldi. Bagaimana, sudah nyaman dengan pekerjaan barunya?" Ratih bertanya balik dengan nada seorang atasan yang ramah. "Sangat nyaman, Bu. Lingkungan kerjanya positif dan saya belajar banyak dari tim," jawab Aldi antusias. "Perusahaan ini memang luar biasa besar, ya. Saya baru sadar betapa kompleksnya operasional Nusantara Tech Solutions ini." Ratih tersenyum dalam hati. "Ya, memang kami berusaha memberikan yang terbaik untuk karyawan dan klien.
Saya merasa sangat beruntung bisa bergabung di sini, tambah Aldi tulus. Kerja yang baik dan Anda akan selalu dihargai di sini, Ratih menasihati, lalu mengangguk singkat dan berlalu ke meja makannya. Meskipun percakapan itu singkat dan profesional, Ratih menangkap ada kejujuran dalam ucapan Aldi. Dia tampak benar-benar menghargai pekerjaannya dan merasa bangga menjadi bagian dari Nusantara Tech Solutions. Ini bagus. Artinya, Aldi bukan sekadar pria yang ingin pamer atau memanfaatkan status ibunya, Rina. Ini membuatnya semakin yakin bahwa Aldi adalah profesional sejati. Dan ini juga akan membuat kejutan untuk busonya nanti terasa jauh lebih nikmat. Ratih melanjutkan makan siangnya, senyum misteriusnya tak pernah lepas dari bibirnya. Ia sudah tidak sabar menunggu babak selanjutnya dalam drama pribadi busonya, yang tanpa sadar melibatkan Ratih sebagai sutradaranya. Seperti yang sudah diperkirakan Ratih, semakin Aldi menunjukkan kinerja yang cemerlang di Nusantara Tech Solutions, semakin melambung pula kebanggaan busonya. Telepon-telepon dari busonya kini menjadi rutinitas mingguan bagi Ratih, dan setiap panggilan adalah parade pameran tentang keberhasilan Aldi. "Ratih, kamu tahu tidak?" Suara busonya melengking di ujung telepon suatu sore, terdengar jelas ada nada euforia yang tak tertahankan. "Aldi baru saja dapat proyek besar," katanya. "Itu proyek dengan klien asing, nilainya miliaran rupiah. Dia yang pimpin loh, padahal baru beberapa minggu kerja di sana." Ratih, yang saat itu sedang membalas email di kantornya, hanya tersenyum simpul. Ia tahu persis proyek yang dimaksud busonya. Itu adalah proyek flagship yang Ratih sendiri yang memberikan brief dan mengawasinya dari jauh, secara khusus menugaskan Aldi untuk memimpinnya demi menguji kemampuannya. Dan Aldi memang membuktikan dirinya. "Wah, hebat sekali, busonya," jawab Ratih datar. Ia tidak ingin memberikan busonya kepuasan dengan reaksi yang berlebihan. "Tentu saja hebat, dia memang cerdas, Ratih. Beda sama orang-orang yang kerjanya cuma coding di depan komputer, gaji pas-pasan," sindir busonya lagi, tak pernah bosan mengulang kiasan favoritnya tentang pekerjaan Ratih di masa lalu. "Pokoknya, semenjak ada Aldi, hidup Rina jadi lebih enak. Dia bisa belanja apa saja pakai kartu kredit Aldi. Tidak kayak dulu, yang harus irit-irit. Untung Danu tidak jadi sama kamu ya, Ratih. Kalau tidak, pasti hidupnya menderita." Ratih hanya mendengarkan, membiarkan omongan busonya menembus satu telinga dan keluar dari telinga lainnya. Ia tak lagi merasa sakit hati. Yang ada hanya rasa kasihan dan geli. Kasihan karena busonya begitu terobsesi dengan materi dan status hingga buta akan realitas, dan geli karena ia tak tahu betapa ironisnya semua pujian itu. "Mama sedang di salon, Ratih," busonya melanjutkan. "Semua teman Mama di sini bertanya tentang Aldi. Mereka iri sekali sama Mama. Katanya, Mama beruntung punya menantu super kaya dan sukses. Kamu kapan nyusul? Apa tidak ada pria kaya yang melirikmu, Ratih? Kamu kan sudah tidak muda lagi." Ratih menghela napas. Pertanyaan pribadi semacam ini sudah biasa dari busonya. "Nanti juga ada waktunya, busonya. Jangan lama-lama, nanti keburu ketuaan," busonya tertawa terbahak-bahak di telepon. "Mama mau lanjut cerambat dulu, ya. Intinya, Mama senang sekali. Sampai jumpa." Telepon terputus. Ratih meletakkan ponselnya, menatap keluar jendela. Langit Jakarta mulai merona oranye. Busonya benar-benar larut dalam kebanggaannya. Ia tak tahu bahwa setiap pujian yang ia lontarkan untuk Aldi, secara tak langsung adalah pujian untuk perusahaan Ratih, bahkan untuk kemampuan Ratih dalam memilih dan mengembangkan talenta. Tidak hanya melalui telepon, busonya juga seringkali menyapa Ratih di acara-acara sosial atau gathering sesama alumni. Setiap kali bertemu, busonya akan sengaja mendekat, suaranya sedikit lebih keras dari biasa agar didengar banyak orang, lalu mulai bercerita tentang kehebatan Aldi. "Oh, Ratih, kamu di sini juga. Kamu tahu kan, Aldi itu loh, menantuku yang baru, dia baru saja naik jabatan lagi di perusahaannya." Busonya akan memulai tanpa henti memamerkan. "Gajinya sudah selevel direktur, padahal umurnya masih muda. Benar-benar kebanggaan keluarga kami. Makanya, kalau cari suami itu yang jelas-jelas mapan ya, Ratih. Jangan cuma modal cinta." Ratih selalu membalas dengan senyum sopan. "Iya, busonya. Mas Aldi memang luar biasa." Ekspresi busonya selalu sama, puas, bangga, dan sedikit angkuh.
Ia tidak pernah bisa menyembunyikan niatnya untuk membuat Ratih merasa rendah diri. Namun, yang tidak ia sadari, setiap kali ia memamerkan Aldi, ia justru semakin menggali lubang untuk dirinya sendiri. Setiap sanjungan yang ia taburkan untuk Aldi dan perusahaan tempatnya bekerja, adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebenaran yang akan menamparnya balik. Ratih membiarkan semua itu terjadi. Ia ingin busonya merasakan puncak kebanggaan itu. Puncak yang akan menjadi sangat tinggi, sehingga ketika ia jatuh, sakitnya akan jauh lebih terasa. Ia membayangkan skenario terburuk bagi busonya. Bagaimana jika kebenaran ini terungkap di depan banyak orang? Di depan teman-teman sosialitanya yang selama ini ia bikin iri. Sebuah ide yang menarik dan penuh potensi. Namun, Ratih juga tidak ingin terlalu cepat. Ia ingin memastikan bahwa Aldi telah menunjukkan performa terbaiknya dan bahwa ia sendiri telah membangun dasar yang kuat untuk mengungkapkan kebenaran ini tanpa terkesan balas dendam. Ini bukan tentang menghancurkan busonya, melainkan tentang menunjukkan kepadanya bahwa nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh uang dan status, dan bahwa ia telah meremehkan orang yang salah selama ini. Di salah satu laporannya, Tania menyertakan catatan kecil, "Bu Ratih, saya melihat Mas Aldi semakin dihormati di divisinya. Dia punya kemampuan persuasi yang bagus dan seringkali menjadi jembatan antara tim teknis dan bisnis." Ratih membaca catatan itu dan tersenyum. Bagus, pikirnya. Semakin tinggi Aldi terbang, semakin tinggi pula potensi kejatuhan busonya. Minggu-minggu berlalu dengan dinamika yang sama. Busonya semakin gencar memamerkan. Ratih semakin tenang dalam pengamatannya. Drama ini baru saja memasuki babak pertengahan, dan Ratih tahu klimaksnya akan segera tiba. Sebuah klimaks yang akan mengubah segalanya, terutama pandangan busonya tentang dirinya dan tentang apa arti kesuksesan sejati. Aldi sudah 3 bulan bekerja di Nusantara Tech Solutions. Dalam kurun waktu tersebut, ia telah membuktikan dirinya sebagai aset yang sangat berharga. Ia memimpin beberapa proyek krusial, menunjukkan kepemimpinan yang kuat, dan berhasil menjalin hubungan baik dengan klien-klien penting. Gaji fantastis yang dibanggakan busonya memang sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawabnya. Namun, di balik kesuksesan yang terlihat, Aldi mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sejak awal, Aldi tahu bahwa Nusantara Tech Solutions adalah perusahaan raksasa di bidang teknologi. Ia bangga bisa menjadi bagian dari perusahaan ini. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin ia merasa ada tangan tak terlihat yang begitu cerdas di balik operasional dan keputusan-keputusan strategis perusahaan. Kebijakan internal, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, terasa terlalu menguntungkan. Misalnya, program bonus akhir tahun yang jauh melampaui standar industri atau fasilitas kantor yang super lengkap dari pusat kebugaran hingga ruang meditasi. Ini semua terasa terlalu sempurna. Gila, fasilitas kantor kita ini benar-benar nomor 1 ya, Di, kata Bayu, rekan kerjanya, suatu pagi di pantry kantor. Gue pernah kerja di perusahaan multinasional lain, tapi nggak ada yang sekomplit ini. Bos kita ini dermawan banget kayaknya. Aldi mengangguk, namun pikirannya melayang. Memang benar, bahkan dalam proyek-proyek besar yang ia tangani, seringkali ada arahan-arahan atau keputusan mendadak dari manajemen puncak yang terasa sangat visioner dan tepat sasaran, seolah ada seseorang yang melihat beberapa langkah ke depan. Arahan itu selalu disampaikan oleh Pak Wisnu, kepala departemennya, sebagai instruksi dari atasan. Aldi belum pernah bertemu langsung dengan CEO perusahaan, yang konon sangat tertutup dan jarang muncul di publik. Ia hanya tahu nama beberapa direktur dan para eksekutif senior lainnya. Yang paling membuat Aldi curiga adalah seringnya ia berpapasan dengan Ratih. Ratih, mantan istri dari kakak iparnya, Danu. Setiap kali berpapasan di koridor atau di lift, Ratih selalu memberinya senyum ramah, mengangguk, atau kadang menyapa singkat. Aldi selalu membalas sapaan itu dengan hormat. Ia tahu Ratih adalah seorang pejabat penting di perusahaan ini, setidaknya dari cara karyawan lain menyapanya dengan hormat. Tapi ia tidak pernah tahu persis posisi Ratih. Ia berasumsi Ratih adalah salah satu direktur senior atau kepala divisi, mengingat auranya yang kuat dan karismatik. Suatu hari, saat ia sedang makan siang di kafetaria yang lebih umum, Aldi melihat Ratih sedang berdiskusi serius dengan beberapa manajer dari berbagai divisi. Mereka terlihat sangat menghormati Ratih, mendengarkan setiap perkataannya dengan seksama. Bahkan sesekali,
para manajer itu terlihat mencatat sesuatu dari ucapan Ratih. Aldi mulai bertanya-tanya, posisi Ratih di sini sebenarnya sepenting apa? Ia tahu Ratih punya perusahaan sendiri, seperti yang sering dicibir busonya, tapi ia tidak pernah menyangka Ratih akan memiliki posisi setinggi ini di sebuah perusahaan sekelas Nusantara Tech Solutions. Aldi mencoba mencari tahu lebih banyak. Ia bertanya pada beberapa rekan kerjanya tentang struktur organisasi perusahaan dan siapa CEO-nya. Namun, semua jawaban yang ia dapatkan cukup samar. CEO kita memang jarang terekspos Dia lebih suka bekerja di balik layar, kata salah satu rekannya. Tapi dia cerdas banget, semua keputusan besar dari dia langsung. Kecurigaan Aldi semakin kuat saat ia menghadiri rapat internal besar yang melibatkan beberapa kepala departemen dan direktur. Ratih duduk di meja paling depan, di samping Pak Hendra, CEO perusahaan. Ratih tidak banyak bicara, namun setiap kali ia melontarkan pertanyaan atau memberikan komentar singkat, seluruh ruangan hening dan semua mata tertuju padanya. Bahkan Pak Hendra yang berwibawa pun tampak mendengarkan Ratih dengan penuh perhatian. Pada suatu kesempatan, Pak Wisnu, kepala departemen Aldi, menyebutkan sesuatu yang membuat Aldi tersentak. Ini adalah arahan langsung dari Bu CEO, kata Pak Wisnu saat menjelaskan perubahan strategi proyek yang akan mereka garap. Aldi terkejut, Bu CEO, jadi, Ratih adalah CEO perusahaan ini. Pikiran Aldi berputar, jika Ratih adalah CEO, lantas mengapa busonya terus-menerus meremehkan pekerjaannya? Mengapa busonya selalu mengatakan Ratih tidak selevel dengan keluarga mereka? Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin ia, Aldi, menantu yang dibanggakan busonya, bekerja di bawah komando wanita yang selama ini dicibir oleh mantan ibu mertuanya sendiri. Ini adalah informasi yang sangat mengejutkan dan membingungkan. Ia kembali ke mejanya dengan perasaan gelisah. Ia mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle. Ratih, CEO Nusantara Tech Solutions. Busonya yang selalu membangga-banggakan perusahaan multinasional ternama tempat Aldi bekerja. Danu, yang bercerai dari Ratih karena alasan tidak selevel. Semua potongan itu mulai membentuk gambaran yang jelas, sebuah ironi yang luar biasa. Aldi merasa sedikit canggung. Ia selama ini selalu bersikap profesional dan Ratih juga. Namun, kenyataan ini, jika benar, akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Haruskah ia bertanya langsung pada Ratih? Atau ia biarkan saja sampai kebenaran ini terungkap dengan sendirinya? Aldi memilih untuk tetap diam dan mengamati. Ia ingin memastikan dugaannya. Ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar posisi CEO yang disembunyikan. Ada aura misteri di balik sosok Ratih yang tenang dan berwibawa. Ia pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Kebenaran ini, jika ia umumkan pada busonya, pasti akan mengguncang dunia mantan ibu mertuanya itu. Namun, Aldi merasa belum saatnya. Ia harus menunggu dan melihat bagaimana drama ini akan terungkap. Ia yakin kebenaran tidak akan bisa disembunyikan selamanya, apalagi jika yang menyembunyikan kebenaran itu adalah seorang Ratih. Beberapa minggu setelah Aldi mulai merasakan tanda-tanda keanehan tentang posisi Ratih, badai sungguhan menerpa Nusantara Tech Solutions. Sebuah berita mengejutkan muncul di media massa nasional. Salah satu proyek ambisius perusahaan yang sedang berjalan di luar negeri, proyek pembangunan infrastruktur digital di negara berkembang, tiba-tiba menghadapi masalah besar. Terjadi tuduhan pelanggaran kontrak dan praktik tidak etis dari salah satu vendor lokal yang digandeng Nusantara Tech Solutions. Meskipun perusahaan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga transparansi dan etika, ulah vendor tersebut berpotensi mencoreng reputasi Nusantara Tech Solutions secara global dan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Berita itu menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. Saham perusahaan anjlok dalam sekejap, investor mulai gelisah, dan media massa berlomba-lomba memberitakan skandal ini. Suasana di kantor yang biasanya ramai dan dinamis mendadak diselimuti ketegangan. Koridor-koridor terasa sepi dan wajah-wajah karyawan menunjukkan kecemasan. Ratih sebagai nahkoda utama, merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dihadapi Nusantara Tech Solutions sejak didirikan. Ia tahu ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kepercayaan dan reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Kita harus segera mengambil tindakan tegas,
perintah Ratih dalam rapat darurat yang dihadiri oleh seluruh direktur dan kepala departemen. Suaranya terdengar tenang, namun sorot matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Siapkan tim investigasi internal, putuskan kontrak dengan vendor itu, dan siapkan pernyataan resmi yang jujur dan transparan untuk publik. Kita tidak akan menutupi apapun. Di tengah kekacauan ini, Ratih melihat sebuah peluang. Ini adalah momen yang tepat untuk menguji tidak hanya ketahanan perusahaannya, tetapi juga kemampuan para eksekutifnya, termasuk Aldi. Sebagai manajer senior di divisi pengembangan bisnis, Aldi adalah salah satu tokoh kunci dalam proyek yang bermasalah itu, meskipun ia baru bergabung. Ratih ingin melihat bagaimana Aldi akan beraksi di bawah tekanan ekstrim. Apakah ia akan hancur atau justru menunjukkan kualitas kepemimpinan sejati? Pak Wisnu, Ratih memanggil Kepala Departemen Aldi Aditama, bagaimana keterlibatannya dalam proyek ini? Pak Wisnu menjawab dengan sigap, Aldi memang salah satu manajer proyek utama, Bu. Dia sangat detail dan hati-hati dalam setiap langkahnya. Sejauh investigasi awal kami, dia tidak terlibat dalam praktik menyimpang vendor tersebut. Justru dia yang pertama kali menemukan indikasi ketidakberesan. Mendengar itu, Ratih mengangguk. Bagus, libatkan Aldi sepenuhnya dalam tim penyelesaian masalah ini. Beri dia tanggung jawab untuk mengumpulkan semua data terkait vendor, analisis dampak hukumnya, dan buat rencana mitigasi risiko. Saya ingin melihat inisiatif dan kemampuannya memecahkan masalah. Baik, Bu Ratih. Pak Wisnu paham bahwa ini adalah ujian besar bagi Aldi. Aldi, yang baru saja keluar dari ruang rapat yang tegang, dipanggil langsung oleh Pak Wisnu. Aldi, ini adalah krisis besar bagi kita. Bu CEO menugaskanmu secara khusus untuk menangani beberapa aspek krusial dari masalah ini. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan kemampuan terbaikmu. Aldi tidak gentar, meskipun tegang, ia merasa tertantang. Ia segera membentuk tim kecil, bekerja siang dan malam, menganalisis ratusan dokumen, memeriksa catatan keuangan, dan mencari bukti-bukti. Ia bahkan melakukan perjalanan mendadak ke negara proyek itu untuk bertemu dengan tim lapangan dan mengumpulkan informasi langsung. Ratih memantau kinerja Aldi dari jauh. Ia menerima laporan harian, bahkan terkadang mingguan tentang kemajuan Aldi. Ia melihat bagaimana Aldi menghadapi tekanan dari media, dari klien yang marah dan dari rekan kerja yang panik. Aldi menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia bekerja tanpa lelah, tidur di kantor beberapa malam dan selalu datang dengan data yang akurat dan solusi yang inovatif. Ia mampu menenangkan klien yang marah dengan argumentasi logisnya dan membantu tim legal mengumpulkan bukti kuat untuk menjerat vendor nakal tersebut. Bu Ratih, Aldi menemukan sebuah klausul tersembunyi dalam kontrak vendor yang bisa kita gunakan untuk menuntut mereka balik tanpa merugikan kita, lapor Tania suatu pagi. Suaranya terdengar kagum. Analisisnya sangat brilian. Ratih membaca laporan itu, tersenyum. Aldi memang brilian. Dia tidak hanya cerdas, tetapi juga teliti dan memiliki pemikiran strategis yang matang. Di tengah krisis, dia justru bersinar. Selama krisis ini, interaksi Ratih dengan Aldi menjadi sedikit lebih sering, namun tetap dalam konteks profesional. Mereka sesekali berpapasan di ruang rapat darurat atau di lorong saat dini hari. Ratih akan mengangguk, memberikan semangat atau sesekali melontarkan pertanyaan singkat yang memicu pemikiran Aldi. Aldi selalu menjawab dengan hormat, memanggil Ratih, Bu Ratih, dan tampak semakin menyadari bahwa wanita di depannya ini adalah sosok yang sangat penting, jauh lebih penting dari sekadar direktur senior seperti yang ia duga sebelumnya. Bu Ratih, saya sudah menyiapkan draft pernyataan pers yang baru dengan menekankan langkah-langkah hukum yang akan kita ambil terhadap vendor tersebut, lapor Aldi suatu malam, menyerahkan selembar dokumen kepada Ratih yang sedang melintas di depannya. Matanya tampak lelah, namun sorotnya masih tajam. Ratih mengambil dokumen itu, membaca sekilas. Bagus, Mas Aldi. Pastikan semua fakta akurat dan transparan. Kita harus membangun kembali kepercayaan publik. Siap, Bu. Saya dan tim akan bekerja semaksimal mungkin. Melihat dedikasi Aldi, Ratih merasa semakin yakin dengan keputusannya. Pria ini adalah talenta sejati, seseorang yang bekerja keras bukan untuk pamer, melainkan karena profesionalisme dan integritasnya. Ini membuat Ratih merasa sedikit tidak enak karena telah melibatkan Aldi dalam drama pribadinya dengan busonya.
Namun, ia tahu kebenaran harus terungkap. Puncaknya krisis ini terjadi dalam sebuah rapat besar yang menentukan nasib perusahaan. Ratih memimpin rapat tersebut. Suasana tegang menyelimuti ruangan. Seluruh direktur, kepala departemen, termasuk Aldi, hadir. Ratih menjelaskan situasi terkini dengan tenang dan lugas, lalu memaparkan rencana strategis mereka untuk keluar dari krisis. Saat itu, ia bisa merasakan mata Aldi sesekali mencuri pandang ke arahnya, seolah ada pertanyaan besar di benaknya. Kita akan menghadapi tuntutan hukum dari beberapa pihak, tapi kita juga akan melayangkan tuntutan balik yang kuat terhadap vendor yang curang itu, kata Ratih dengan tegas. Kita akan rugi besar dalam jangka pendek, tetapi kita akan keluar dari ini dengan reputasi yang lebih kuat dan integritas yang tak tergoyahkan. Semua orang di ruangan itu menatap Ratih dengan kagum. Kepemimpinannya di tengah badai sungguh luar biasa. Aldi sendiri merasa terinspirasi. Ia tahu bahwa keputusan-keputusan besar yang diambil Ratih sangat berani dan berisiko, namun juga sangat tepat. Ia mulai merasa bahwa sosok di depannya ini, yang hanya ia kenal sebagai Bu Ratih, adalah arsitek sejati di balik kehebatan Nusantara Tech Solutions. Meskipun sudah begitu dekat dengan Ratih selama masa krisis ini, Aldi masih belum mengetahui identitas asli Ratih sebagai CEO. Ia masih menganggapnya sebagai direktur dengan pengaruh besar. Namun, tanda-tanda kecurigaan itu semakin menguat dan ia merasa bahwa rahasia besar akan segera terkuak. Ia merasa berada di ambang sebuah penemuan yang akan mengubah segalanya. Setelah berminggu-minggu berjuang menghadapi krisis, kerja keras tim Nusantara Tech Solutions akhirnya membuahkan hasil. Strategi Ratih yang tegas dan transparan, ditambah dengan dedikasi luar biasa dari timnya, terutama Aldi, berhasil membalikkan keadaan. Reputasi perusahaan berhasil diselamatkan, bahkan mungkin menjadi lebih kuat karena publik melihat bagaimana Nusantara Tech Solutions menangani masalah dengan integritas. Saham mulai merangkak naik lagi dan kepercayaan investor pulih. Sebagai penanda keberhasilan dan apresiasi atas kerja keras tim, Ratih memutuskan untuk mengadakan rapat darurat besar. Rapat ini bukan hanya untuk membahas rencana pasca krisis, tetapi juga untuk memberikan pengumuman penting. Seluruh jajaran direksi, kepala departemen, manajer senior, dan beberapa karyawan kunci yang terlibat langsung dalam penanganan krisis diundang. Ruangan rapat utama yang luas dan modern dilengkapi dengan layar interaktif raksasa, dipenuhi oleh orang-orang yang tampak lelah namun lega. Aldi duduk di barisan depan bersama Pak Wisnu dan beberapa manajer senior lainnya. Jantungnya berdebar. Selama masa krisis ini, ia semakin yakin bahwa Ratih adalah sosok yang sangat krusial di perusahaan. Kecurigaannya tentang posisi Ratih yang sebenarnya semakin kuat. Kini, ia menunggu apa yang akan diumumkan. Ratih masuk ruangan, tidak mengenakan setelan jas formal seperti biasanya, melainkan blus sutra berwarna biru tua yang elegan dengan celana panjang. Penampilannya memancarkan aura ketenangan dan kekuatan. Seluruh ruangan hening seketika saat Ratih melangkah ke mimbar di depan. Ia memindai setiap wajah yang hadir. Matanya berhenti sesaat pada Aldi. Aldi membalas tatapan itu, merasakan gelombang antisipasi di dadanya. Selamat siang semuanya. Ratih memulai. Suaranya jernih dan berwibawa. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua. Atas dedikasi, kerja keras, dan integritas kalian, kita berhasil melewati badai besar ini. Nusantara Tech Solutions berdiri kokoh karena kalian. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Senyum bangga terlihat di wajah setiap karyawan. Ratih menunggu tepuk tangan mereda, lalu melanjutkan. Ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan hari ini, kata Ratih. Nada suaranya berubah menjadi lebih serius, namun tetap tenang. Selama ini, mungkin sebagian dari Anda hanya mengenal saya sebagai salah satu direktur atau mungkin orang penting di perusahaan ini. Saya memang sengaja tidak terlalu banyak muncul di publik atau mengumumkan posisi saya secara gamblang. Aldi menegakkan duduknya. Ia merasa ini akan menjadi pengumuman besar. Mata semua orang kini tertuju pada Ratih, termasuk mata Aldi yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ratih mengambil napas dalam, lalu menatap langsung ke arah kerumunan. Pandangannya mencakup setiap orang di ruangan itu. Saya di sini hari ini sebagai pendiri dan... Ratih jeda sejenak. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sebagai CEO dari Nusantara Tech Solutions. Seisi ruangan hening total. Sepi sekali,
Bahkan suara pendingin ruangan pun terasa begitu keras. Hampir semua orang di sana terkejut, termasuk para direktur yang sudah lama bekerja dengannya. Mereka tahu Ratih adalah pemilik perusahaan, tetapi ia selalu menjaga kerahasiaan gelarnya sebagai CEO, membiarkan COO atau direktur utama yang menjadi wajah perusahaan di depan publik. Pengumuman ini adalah kejutan bagi banyak orang. Namun, di antara semua yang terkejut, reaksi Aldi adalah yang paling dramatis. Wajahnya yang tadi tegang kini pucat pasi. Matanya membelalak, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia merasa seolah sebuah palu godam menghantam kepalanya. Ratih, CEO. Selama ini ia bekerja mati-matian memberikan seluruh kemampuannya, merasa bangga bekerja di perusahaan multinasional ternama yang dibanggakan bosnya, tanpa tahu bahwa bos besarnya, pucuk pimpinan yang menentukan arah perusahaan adalah mantan istri kakak iparnya. Wanita yang selama ini diremehkan habis-habisan oleh mantan ibu mertuanya. Pikirannya berpacu mengulang kembali semua percakapannya dengan bosnya. Aldi ini loh, menantuku yang paling kusayangi. Dia sekarang menjabat posisi penting di perusahaan multinasional ternama. Gajinya, jangan ditanya deh, fantastis. Perusahaan itu kelas kakap, Ratih. Bukan kaleng-kaleng. Beda jauh sama kantor-kantor kecil yang biasa kamu lihat. Untung Danu tidak jadi sama kamu ya, Ratih. Kalau tidak, pasti hidupnya menderita. Setiap kata bosnya kini berputar di benaknya, berubah menjadi tamparan keras. Dia, CEO dari perusahaan ini. Perusahaan yang selama ini Mama bangga-banggakan itu adalah milik Bu Ratih. Aldi merasa darahnya berdesir ke seluruh tubuhnya. Sebuah rasa malu yang luar biasa mulai merayapi. Ia adalah kebanggaan bosnya, menantu yang selevel, yang bekerja di perusahaan besar dan ternyata perusahaan besar itu adalah milik wanita yang bosnya buang dari hidupnya. Ratih memperhatikan reaksi Aldi dengan tenang. Ia melihat bagaimana ekspresi kaget, tak percaya, dan akhirnya malu terpancar jelas di wajah pria itu. Itu adalah reaksi yang ia duga. Saya memutuskan untuk mengungkapkan ini sekarang, karena saya yakin ini adalah momen yang tepat, Ratih melanjutkan, suaranya memecah keheningan yang akurat. Krisis ini telah membuktikan ketangguhan kita. Dan saya ingin ke depannya, kita bekerja dengan transparansi penuh, dimulai dari kepemimpinan. Tepuk tangan kembali pecah, kali ini lebih gemuruh, diikuti bisik-bisik kagum dari para karyawan. Mereka kini menatap Ratih dengan rasa hormat yang semakin dalam. Tapi Aldi tidak mendengar apa-apa lagi. Suara di kepalanya terlalu bising. Kacau, ini benar-benar kacau. Setelah rapat selesai, Aldi langsung bangkit. Ia ingin melarikan diri, menyembunyikan diri dari tatapan Ratih. Namun, Ratih memanggilnya. Mas Aldi, bisa bicara sebentar. Suara Ratih tenang, tapi mengandung otoritas yang tidak bisa ditolak. Dengan langkah gontai dan perasaan campur aduk, Aldi menghampiri Ratih. Ia berdiri di hadapan Ratih, tatapannya kosong. Mas Aldi, Ratih memulai, menatapnya dengan tatapan pengertian. Saya tahu ini mungkin mengejutkan Anda. Aldi tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk pelan, rasa malu mencengkeramnya kuat-kuat. Saya memang sengaja tidak mengumumkan posisi saya secara terbuka selama ini, Ratih melanjutkan, seolah membaca pikirannya. Ada banyak alasan, salah satunya adalah untuk melihat bagaimana orang-orang berinteraksi dan bekerja tanpa adanya prasangka tentang siapa saya sebenarnya. Saya melihat Anda adalah seorang profesional yang hebat, Mas Aldi. Anda bekerja keras dan sangat loyal. Itu yang saya hargai. Pujian dari Ratih terasa seperti beban di pundak Aldi. Ia merasa seperti seorang penipu, meskipun ia tidak tahu apa-apa. Maaf, Bu Ratih. Saya tidak tahu. Ia mencoba bicara, suaranya serak. Ratih tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf, Mas Aldi. Anda tidak melakukan kesalahan apapun. Justru, Anda adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam melewati krisis ini. Saya sangat mengapresiasi kinerja Anda. Kata-kata Ratih sedikit melegakan Aldi, namun rasa malu itu tak kunjung hilang. Ia membayangkan bagaimana reaksi bosnya jika mengetahui kebenaran ini. Pasti akan terjadi ledakan besar. Ia merasa harus segera menelepon Rina, istrinya, untuk memberitahu sebelum bosnya mengetahuinya dari sumber lain. Ratih menepuk bahu Aldi pelan. Sekarang Anda tahu siapa saya sebenarnya. Mari kita lanjutkan bekerja lebih baik lagi demi Nusantara Tech Solutions. Aldi hanya bisa mengangguk. Ia tahu,
Mulai detik ini, hidupnya tidak akan sama lagi. Berita tentang Ratih sebagai CEO Nusantara Tech Solutions menyebar seperti api di antara karyawan, lalu dengan kecepatan kilat merambah ke telinga bosnya. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Bu Sonya mengetahuinya. Apakah dari obrolan teman sosialita yang juga memiliki anak atau menantu di perusahaan yang sama, ataukah dari Rina yang tidak sengaja keceplosan setelah mendengar cerita heboh dari Aldi. Yang jelas, kebenaran itu menghantam Bu Sonya dengan kekuatan penuh seperti petir di siang bolong. Ponsel Ratih berdering tanpa henti. Itu Bu Sonya. Ratih membiarkannya berdering beberapa kali sebelum akhirnya mengangkat. Ratih, apa-apaan ini? Kenapa bisa begini? Jadi kamu itu CEO dari perusahaan tempat Aldi kerja. Suara Bu Sonya melengking tinggi dipenuhi kemarahan, syok, dan yang paling kentara rasa malu yang membakar. Ratih memejamkan mata sesaat. Ini dia momen yang ia tunggu-tunggu. Selamat siang, Bu Sonya. Ada apa? Kenapa panik sekali? Ratih menjaga suaranya tetap tenang, bahkan cenderung datar. Panik bagaimana? Ini gila. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja mau mempermalukan saya. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu kalau kamu itu bosnya Aldi? Bu Sonya histeris. Dan kenapa kamu sembunyikan dari Aldi juga? Saya tidak perlu melapor pada siapapun, Bu Sonya, tentang posisi saya di perusahaan saya sendiri, jawab Ratih dingin. Dan saya tidak sengaja mempermalukan Anda. Anda sendiri yang selalu pamer tentang perusahaan multinasional ternama, tempat menantu kesayangan Anda bekerja. Itu bukan salah saya jika Anda tidak tahu bahwa perusahaan multinasional ternama itu adalah Nusantara Tech Solutions yang didirikan dan dipimpin oleh wanita yang Anda remehkan. Bu Sonya terdiam sejenak, mungkin karena tercekik oleh kata-kata Ratih yang begitu menohok. Kamu benar-benar keterlaluan, Ratih. Kamu mau balas dendam ya? Kamu mau bikin saya malu di depan semua orang. Balas dendam untuk apa, Bu Sonya? Semua yang terjadi di masa lalu sudah saya maafkan. Saya hanya hidup dengan jujur dan bekerja keras, Ratih membalas. Jika Anda merasa malu, mungkin itu karena Anda selama ini terlalu mudah menilai orang lain dari penampilan dan harta semata. Saya mau kamu jelaskan semuanya sekarang juga. Saya akan datang ke kantormu. Bu Sonya membanting telepon. Ratih hanya tersenyum tipis. Ia tahu ini akan terjadi. Ia sudah meminta Tania untuk tidak menjadwalkan pertemuan apapun sore itu, mempersiapkan diri untuk konfrontasi tak terelakkan. Tidak butuh waktu lama. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kantor Ratih digedor dengan keras. Tania dengan ekspresi cemas masuk lebih dulu. Bu Ratih, Bu Sonya datang. Dia sangat marah. Biarkan masuk, Tania, kata Ratih tenang. Pintu terbuka dan Bu Sonya masuk bagai badai. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya merah padam, dan matanya memancarkan kemarahan yang membabi buta. Ia didampingi oleh Rina, putrinya, yang tampak pucat dan ketakutan. Aldi juga ada di sana, berdiri di belakang Rina, kepalanya menunduk malu. Ratih, jelaskan ini semua. Bu Sonya menunjuk Ratih dengan jari gemetar. Apa maksudnya ini semua? Kamu sengaja membuat saya terlihat bodoh di depan semua teman saya. Mereka semua menertawakan saya. Ratih bangkit dari kursinya, berjalan mendekat. Ia berdiri di depan Bu Sonya dengan sikap tenang dan berwibawa, kontras dengan kemarahan yang meledak-ledak di hadapannya. Duduklah dulu, Bu Sonya, Ratih berkata dengan suara pelan namun tegas. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya mau kamu pecat Aldi sekarang juga. Saya tidak mau dia bekerja di perusahaanmu. Ini memalukan. Bu Sonya menunjuk Aldi yang semakin menunduk. Aldi mengangkat kepalanya, wajahnya semakin memerah. Mama, jangan begini. Diam kamu, Aldi. Ini semua gara-gara kamu juga, Bu Sonya membentak menantunya. Ratih mendesah. Bu Sonya, mari kita bicara dengan kepala dingin. Saya tidak pernah bermaksud untuk mempermalukan Anda. Ketika Anda meremehkan pekerjaan saya di masa lalu, saya hanya ingin membuktikan bahwa saya bisa berhasil dengan cara saya sendiri. Dan ketika Anda pamer tentang Mas Aldi, saya hanya membiarkan Anda menikmati kebanggaan Anda. Tapi kenapa kamu rahasiakan dari saya? Dari Aldi juga, teriak Bu Sonya. Saya tidak punya kewajiban untuk mengumumkan setiap detail kehidupan dan pekerjaan saya kepada Anda, Bu Sonya. Dan saya juga menghargai privasi Mas Aldi.
Dia bekerja di sini karena kemampuannya, bukan karena saya ingin mempermalukan siapapun, jelas Ratih. Saya melihat Mas Aldi adalah seorang profesional yang hebat. Dia telah membantu perusahaan saya melewati krisis besar. Mendengar itu, Bu Sonya terdiam sejenak. Amarahnya sedikit mereda digantikan kebingungan. Ia menatap Aldi lalu kembali ke Ratih. Anda tahu, Bu Sonya, Ratih melanjutkan, suaranya kini lebih lembut namun tetap penuh ketegasan. Selama ini Anda selalu menilai orang dari harta dan status. Anda meremehkan saya karena saya tidak datang dari keluarga kaya atau punya pekerjaan instan yang mapan. Anda mencampakkan saya dari hidup putra Anda karena saya dianggap tidak selevel. Ratih menatap mata Bu Sonya. Tapi lihat sekarang, perusahaan yang saya bangun dengan keringat dan air mata, yang menurut Anda kecil dan tidak jelas, kini menjadi tempat Mas Aldi, menantu kesayangan Anda, mengadu nasib dengan gaji yang Anda banggakan. Yang juga saya berikan. Apakah itu masih tidak selevel, Bu Sonya? Kata-kata Ratih menamparkan Bu Sonya telak. Wajahnya yang tadinya merah karena marah kini memucat, berganti dengan ekspresi syok dan malu yang luar biasa. Ia tak bisa berkata-kata. Semua kesombongan dan keangkuhannya runtuh seketika. Ia melihat Ratih di depannya. Wanita yang dulu ia remehkan, kini berdiri gagah sebagai CEO dari perusahaan yang begitu ia banggakan. Rina memegang lengan ibunya. Mama, sudahlah. Bu Ratih benar. Aldi, yang selama ini menunduk, mengangkat kepalanya. Ia menatap Ratih dengan pandangan penuh hormat dan sedikit kekaguman. Ia kini benar-benar mengerti mengapa Ratih menyembunyikan identitasnya. Ini bukan balas dendam, melainkan sebuah pelajaran. Saya hanya ingin Anda memahami, Bu Sonya, Ratih menutup penjelasannya, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak uang yang ia miliki atau di perusahaan mana ia bekerja, tetapi dari integritas, kerja keras, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Bu Sonya tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menatap Ratih, lalu ke Aldi, lalu kembali ke Ratih. Wajahnya mencerminkan kekalahan telak. Semua kebanggaan yang selama ini ia bangun, kini hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruang kerja Ratih setelah penjelasan yang menohok itu. Bu Sonya, yang tadinya penuh amarah dan kesombongan, kini duduk lunglai di sofa, wajahnya memucat dan matanya tampak kosong. Rina, putrinya, mencoba menenangkan ibunya dengan mengusap punggung. Aldi sendiri masih berdiri, menatap Ratih dengan campuran rasa hormat, malu, dan sedikit rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Maafkan saya, Bu Ratih, ucap Aldi akhirnya, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah CEO perusahaan ini. Mama sering sekali membanggakan pekerjaan saya dan saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Ratih menoleh pada Aldi, ekspresinya melunak. Tidak apa-apa, Mas Aldi. Anda tidak bersalah. Anda hanya bekerja dengan baik dan itu yang paling penting bagi saya. Ratih kemudian menatap Bu Sonya yang masih terdiam. Bu Sonya, saya tahu ini berat bagi Anda, tapi saya harap ini bisa menjadi pelajaran. Nilai seseorang tidak bisa hanya diukur dari status atau besarnya gaji. Ada integritas, kerja keras, dan hati yang tulus yang jauh lebih berharga. Bu Sonya perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tadinya penuh amarah kini berkaca-kaca. Ia melihat Ratih, wanita yang dulu ia remehkan, yang ia paksa menjauh dari hidup putranya. Wanita yang kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang jauh lebih sukses, berwibawa, dan berintegritas daripada dirinya. Semua keangkuhan dan rasa bangga yang ia pupuk selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap. Ia melihat kembali bagaimana ia mencibir Ratih, membandingkannya dengan menantu khayalannya, dan kini menantu khayalannya itu justru bekerja di bawah komando Ratih. Air mata mulai mengalir di pipi Bu Sonya. Ratih, saya minta maaf, suaranya serak. Saya salah besar selama ini. Saya terlalu sombong, terlalu memandang rendah kamu. Saya dibutakan oleh harta dan status. Saya tidak tahu bahwa kamu akan jadi sebegini sukses. Ini adalah pertama kalinya Ratih melihat Bu Sonya menunjukkan kerentanan dan penyesalan. Hatinya tersentuh. Ia tidak pernah menginginkan balas dendam, hanya sebuah pemahaman. Sudah, Bu Sonya, kata Ratih lembut, mendekati Bu Sonya dan duduk di sampingnya. Ia meraih tangan mantan ibu mertuanya itu. Yang lalu biarlah berlalu.
Saya tidak menyimpan dendam apapun. Saya hanya ingin Anda belajar bahwa setiap orang punya jalan hidupnya sendiri dan kesuksesan bisa datang dalam berbagai bentuk. Rina, yang tadinya tegang, kini menghela napas lega. Ia tahu betapa sulitnya ibunya untuk mengakui kesalahan. Aldi juga merasakan hal yang sama. Saya benar-benar minta maaf atas semua perkataan dan perlakuan saya di masa lalu, Ratih, busunya mengulang, kali ini dengan nada yang lebih tulus. Saya bangga sekali pada Aldi, tapi saya lupa bahwa kamu jauh lebih hebat dari yang saya bayangkan. Kamu membangun ini semua sendiri. Ratih tersenyum. Tidak apa-apa, busunya. Yang penting, sekarang Anda mengerti. Sejak hari itu, hubungan antara Ratih, busunya, dan Aldi perlahan mulai membaik. Busunya tidak lagi menelepon Ratih untuk pamer. Bahkan, ia sesekali mengirimkan parsel makanan buatan sendiri untuk Ratih di kantor sebagai tanda permintaan maaf. Ia juga mulai berinteraksi dengan Ratih di acara-acara sosial dengan sikap yang lebih ramah dan rendah hati, seringkali memuji Ratih di depan teman-temannya yang dulu ia bikin iri. Transformasi busunya memang tidak instan, namun perubahan sikapnya yang fundamental mulai terlihat. Aldi sendiri melanjutkan karirnya di Nusantara Tech Solutions dengan lebih profesional dan penuh rasa hormat pada Ratih. Ia sering berkonsultasi langsung dengan Ratih dan Ratih pun memberikan dukungan penuh kepadanya. Aldi tahu bahwa ia bekerja di bawah bos yang adil dan brilian, dan ia bertekad untuk terus berkontribusi semaksimal mungkin. Hubungannya dengan Rina pun semakin kuat, karena Rina juga merasa lega bahwa konflik antara ibunya dan Ratih akhirnya mereda. Ratih, di sisi lain, tetap pada posisinya sebagai CEO Nusantara Tech Solutions. Ia telah membuktikan bahwa seorang wanita yang memulai dari nol tanpa koneksi atau kekayaan, bisa mencapai puncak kesuksesan dengan kerja keras, visi, dan integritas. Ia tidak lagi peduli dengan cibiran atau penilaian orang lain. Ia tahu siapa dirinya dan apa yang telah ia capai. Kisah Ratih, Aldi, dan busunya menjadi pengingat bahwa hidup adalah sebuah panggung besar dengan banyak babak. Terkadang, kebenaran yang pahit di masa lalu bisa menjadi benih bagi kesuksesan di masa depan. Dan pada akhirnya, harga diri sejati tidak ditentukan oleh seberapa besar gaji seseorang atau di perusahaan mana ia bekerja, melainkan dari bagaimana ia menghargai orang lain dan tumbuh dari setiap ujian hidup. Busunya akhirnya belajar untuk tidak lagi menilai orang dari harta atau status semata, melainkan dari hati dan kemampuannya. Dan Ratih, ia telah mengukir namanya bukan hanya sebagai CEO perusahaan teknologi raksasa, tetapi sebagai simbol ketangguhan dan kebijaksanaan. Sebuah babak baru yang lebih damai dan penuh makna telah dimulai bagi mereka semua.